Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Hendy Abdul Aziz dengan NIM 1951303 Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial menggambar grafik persamaan trigonometri di aplikasi GeoGebra. Nah, dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Jangan lupa untuk simak video berikutnya. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi GeoGebra-nya. Oke. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi GeoGebra-nya. Dan di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra tipe klasik 5. Tunggu. Nah, setelah kalian masuk ke aplikasi GeoGebra-nya, nanti tampilan yang pertama muncul bakalan seperti ini. Dan teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa untuk menggambar sebuah grafik dari persamaan trigonometri itu berbeda dengan grafik yang dihasilkan dari permasalahan linear. Karena mengapa? Dalam persamaan linear, si sumbu X dan sumbu Y-nya itu masih berbentuk seperti ini, dimulai dari 0, 1, 2 untuk sebelah kanannya, dan untuk nilai negatifnya dimulai dari negatif. Sementara untuk dalam grafik persamaan trigonometri, si sumbu X-nya itu harus berbentuk derajat atau radian. Nah, untuk mengubahnya, kalian semua tinggal klik di sembarang arah, klik kanan, di sembarang tempat maksud saya. Terus kalian pilih grafik. Kita tunggu prosesnya. Ya, lama. Nah, setelah muncul, sebentar saya geserkan dulu biar kelihatan. Di sini pada menu basicnya yang X min saya isi dengan negatif 100. Sebenarnya ini tergantung kalian mau diisi dengan berapa. Dan untuk X maksimalnya saya isi dengan 360. Selanjutnya kalian masuk ke menu efektif, terus tinggal klik di distance, dan di sini isi dengan 30 karena di sini saya ingin jarak dari titik ke titiknya itu adalah 30. Dan untuk labelnya kalian pilih X, dan untuk unitnya derajat. Selanjutnya untuk y-aksisnya sama, kalian tinggal klik distance, terus di sini saya jaraknya adalah 1. Dan untuk labelnya Y, sementara untuk unitnya kalian kosongkan saja. Nah, sementara selain itu juga jika kalian ingin merubah warna dari grafik yang muncul nanti, kalian tinggal pilih di menu preferensinya di sini. Terus kalian masuk ke menu color dan pilih warna yang sesuai kalian inginkan. Dan di sini saya akan coba dengan menggunakan warna hijau. Lalu tinggal kalian close. Nah, setelah ini bisa dilihat bahwa sumbu X-nya ini sudah berbentuk derajat. Nah, kita masukkan saja fungsi trigonometrinya di menu input di sebelah kiri bawah ini. Dan contohnya di sini saya mempunyai sebuah persamaan trigonometri yaitu fx sama dengan sin x. Kita masukkan fx sama dengan sin X. Nah, teman-teman semua, di sini sin X-nya jangan lupa memakai derajat, karena ketika hanya dituliskan sin X saja, maka tampilan grafiknya bakalan seperti ini. Nah, untuk memberikan derajat pada X, kalian tinggal pilih di menu alpha di sebelah kanan bawah di sini, lalu kalian pilih menu alpha. Derajat. Nah, secara otomatis di gambar grafiknya bakalan berubah seperti ini. Dan kalian tinggal enter. Nah, ini adalah grafik dari persamaan trigonometri yaitu fx sama dengan sin x, dan masih belum dibatasi sehingga ininya tak terhingga grafiknya. Setelah ini kita tentukan titik potong dari perpotongan sumbu x dan grafiknya. Kalian tinggal masuk ke menu point, terus masuk ke intersect. Terus kalian klik di perpotongannya. Jadi kalian klik di sumbu X dan grafik. Ulangi. Nah, seperti itu. Ini titik A, dan lakukan hal yang sama
di setiap perpotongan. Nah, itu titik B, dan ini adalah titik C. Ulang. Titik intercept. Nah, titik C, dan ini adalah titik B. Nah, seperti ini. Dan sebenarnya kalian bisa menggunakan menu root untuk mempercepat, tapi saya nanggung menggunakan interface saja. Nanti jika kalian menggunakan root, secara otomatis setiap titik perpotongan itu bakalan muncul. Nah, setelah ini kan sudah diketahui ini titik A, B, C, dan D-nya, di mana titik A-nya adalah 0,0, titik B-nya 80,0, titik C 360,0, titik D yang itu adalah 540,0. Dan di sini saya cukupkan dengan 4 titik saja. Dan setelah ini baru kita tentukan titik puncaknya atau nilai ekstrimumnya. Nah, di sini kalian masuk lagi ke menu point, lalu kalian masuk ke ekstrimum. Nah, lalu klik di grafiknya, secara otomatis nilainya itu bakalan muncul. Nah, E, L, G, H ini adalah ekstrimumnya, dan nilainya langsung ada. Di mana nih? Ada nilai G itu 270,-1, F 90,1, dan E negatif 90,-1. Nah, setelah ini kita dapat mengetahui bahwa untuk nilai maksimumnya itu berada pada titik 1 atau 0,1, dan untuk nilai minimumnya adalah di negatif 1. Nah, teman-teman semua, ini kan tadi si fungsi fx sama dengan sin x-nya itu masih belum dibatasi, sehingga si grafiknya itu tak terhingga. Nah, sekarang kita coba batasi. Nah, untuk membatasinya, kita tinggal klik lagi di fungsinya, di fungsi yang kita masukkan tadi di sini. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan koma, terus kita batasi dari 0 sampai 360 derajat. Berarti di sini kita tulis 0, 0-nya pakai derajat, 0 derajat kurang dari sama dengan, terus maaf, ulangi, masuk ke sini. Nah, dan di sini kita tambahkan koma, ulangi, terus kita tulis 0, terus simbol derajat, 0 ini pakai 0 derajat kurang dari sama dengan X, X-nya juga harus menggunakan derajat, X-nya menggunakan derajat, terus kurang dari sama dengan 360 derajat. 360 derajat. Ini kalau dibacanya dalam matematik itu adalah X derajat lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat, sama dengan 0 derajat dan 360 derajat. Kita enter. Nah, sehingga secara otomatis si nilainya itu bakalan seperti ini. Si grafiknya bakalan jadi seperti itu. Nilainya tangkap sama A gitu. Bakalan seperti ini. Nah, untuk memperbesar atau memperkecil tampilan grafik, kita tinggal pilih menu move. Untuk memperbesar, kalian tinggal klik zoom in, lalu kalian klik. Nah, seperti ini. Sementara untuk memperkecil, kalian masuk kembali ke menu move, terus zoom out, dan klik seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan memunculkan atau menambahkan slider atau luncuran. Kalian masuk ke menu yang ini, lalu kalian klik slider dan tempatkan di mana sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini kita oke. Nah, berarti si A ini
A sama dengan 1. Ini berarti si A ini adalah menjadi sebuah koefisien. Nah, kita coba tempatkan atau kita masukkan dalam sebuah fungsinya di depan sin. Kalian tinggal klik lagi di fungsinya. Sini. Tinggal kalian masukkan di depan sin itu A. Jangan lupa pakai script. Lalu kita enter. Berarti ketika A-nya di depan sin, ini si A ini menjadi koefisien dari sin. Nah, kita lihat atau kita coba geserkan nilai A-nya akan mempengaruhi atau tidak terhadap grafisnya. Kita geserkan sebelah kiri ketika bernilai negatif, di negatif, kita coba di negatif 4. Nah, di negatif 4 secara otomatis si grafiknya itu dimulai dari bawah, jadi membentuk lembah dulu baru puncak. Dan bisa kita perhatikan juga ketika A-nya itu bernilai negatif 4, secara otomatis si titik primumnya, nilai maksimum dan nilai minimumnya itu berada, dan untuk negatif 4 itu adalah minimum dan maksimumnya adalah 4. Bisa dilihat ya. Dan kita coba geserkan ke sebelah positifnya, sebelah kanan. Kita coba di 3. Nah, secara otomatis si grafiknya ketika dimulai dari positif itu akan membentuk terlebih dahulu puncak lalu lembah. Dan bisa dilihat juga bahwa ini sangat mempengaruhi pada nilai maksimum dan minimumnya. Ketika A-nya itu positif 3, untuk maksimumnya itu 3 dan minimumnya adalah negatif 3. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Jadi si nilai A ketika ditempatkan di depan sin itu berpengaruh pada bentuk grafik, terutama pada nilai maksimum dan minimumnya. Kita kembalikan A-nya sama dengan 1. Nah, dan kita coba tempatkan si A-nya itu di depan X. Jadi si A-nya kita coba jadikan variabel dari X. Kita klik lagi di fungsinya, dan di sini kita hapus dulu, tadi kan di depan sin. Nah, berarti kita tempatkan di sini di depan X. A, yang lupa pakai script juga. Oke. Berarti di sini ketika si A-nya ditempatkan di depan X, ini si A menjadi koefisien dari X. Dan kita lihat perubahan pada grafiknya. Nah, berpengaruh ya. Jadi si A ini ketika ditempatkan di depan variabel X itu berpengaruh pada periode yang dihasilkan dari grafik tersebut. Nah, ketika A-nya itu sama dengan negatif 2, secara otomatis pada jarak 0 sampai 360 derajat itu terbentuk dua periode, di mana itu artinya 360 dibagi 2 itu akan 180. Artinya dari 0 sampai 180 derajat itu adalah satu periode, karena satu periode itu adalah satu lembah dan satu puncak. Itu dari 0 sampai 180 itu adalah satu periode, dan dari 180 sampai 360 itu adalah satu periode. Sehingga ketika A-nya ada negatif 2 itu menjadi dua periode dengan dimulai dari lembah terlebih dahulu. Dan kita coba geserkan ke sebelah kanan bernilai positif. Nah, jika A-nya itu sama dengan 3, itu akan menjadi menghasilkan 3 buah periode. Dalam artian ini menjadi 360 dibagi 3 itu adalah 120. Sehingga dari 0 sampai 120 itu adalah satu periode, dan dari 120 sampai 240 itu satu periode, dan 240 sampai 360 itu satu periode. Sehingga dari 0 sampai 360 itu membentuk 3 periode. Karena kan ketika positif si periodenya itu dimulai dari puncak terlebih dahulu, ke atas lalu ke bawah ke periode. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai A ini sangat berpengaruh. Ketika A-nya ditempatkan di depan sin, itu akan berpengaruh
pada bentuk grafiknya, terutama pada nilai maksimum dan minimumnya. Dan ketika si I-nya ditempatkan pada di depan X atau menjadi koefisien dari X, itu akan berpengaruh pada periode yang dihasilkan dari jarak yang telah kita tentukan. Begitu ya. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai grafik trigonometri dari saya mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam selama proses penyampaiannya atau penjelasan tadi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.